Full malam hari ini ibadah full. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan kita selalu ada di dalam Mazmur 91. Kita tidak takut akan apa yang terjadi di sekeliling kita karena kita mengimani Mazmur 91 itu, bahwa kita dalam lindungan Allah. Malam hari ini kita akan menaikkan pujian untuk menyukakan hati Tuhan, yaitu hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kita mulai lagi dari atas, kita nyanyikan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau mempersembahkan hidupku bagi-Mu Yesus, karena aku berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan dan penyembahan bagi-Mu. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau menyukakan dengan pujian kami, Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau mengucap syukur
kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan.
Walaupun kami menghadapi segala masalah Tuhan, kami mau belajar Tuhan, belajar untuk mengucap syukur kepadamu dalam segala hal Bapa. Dan mau menyenangkan hatimu ya Bapa, setiap saat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan masuk ke nyanyian yang kedua, yaitu lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Tuhan Yesus. Aku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
ya Yesus. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu setiap saat untuk menyenangkan hati-Mu dan lebih lagi mengenal pribadi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami membuka ruang kesaksian pada malam hari ini, dan saya ingat minggu kemarin Ibu Silaban mau membagikan kesaksian, Bu. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Semua sekalian firman nanti Bu Silaban. Oh iya. Kata Pak Bram nanti sekalian firman saja, kah? Oh ya gitu. Baik, untuk yang lain mungkin jemaat yang lain untuk membagikan kebaikan Tuhan untuk 1 minggu ini, kami persilakan. Pak Sus yang rapotnya bagus. Apa Bram maksudnya? Ya, rapotnya bagus, Pak. Oh. Suruh bersaksi rapotnya Pak. Oh ya, dah dari saya dikit lah ya. Beberapa kemarin ya, hari kemarin. Jadi gini, kami berdua ini tiap bulan itu kontrol ke rumah sakit, ya. Selama ini terutama saya itu kolesterolnya tinggi, LDL-nya itu selalu tinggi, gliseridnya tinggi gitu ya. Jadi sepanjang bertahun-tahun itu ya itu aja. Masalahnya itu kolesterol total, LDL, trigliserid sama asam urat tinggi semua. Jadi udah berobat terus tiap hari makan obat gitu ya. Setiap kali periksa itu lagi. Setiap kali periksa itu lagi. Malahan 6 bulan lalu trigliserid saya itu 275 yang harusnya di bawah 100 ya gitu. Nah, saya berusaha sebaik-baiknya apa sebetulnya saya mencari yang membuat semua itu terutama ya kolesterolnya, asam uratnya gitu ya, itu kok tinggi terus. Kalau istri saya kan memang gula, jadi gula mengendalikan gula ya sudah makan obat gitu. Di samping kita ngatur makan. Jadi beberapa bulan ini, pada bulan-bulan 1 bulan belakang ini, saya mulai lagi pertama saya mengkonsumsi tomat. Sebetulnya tomat itu dulu sekali saya makan karena prostat ya, karena prostat. Sudah makan banyak obat ya, tapi tetap saja. Tapi dengan makan tomat itu ternyata saya sembuh sampai hari ini. Nah, saya ingin aja makan gitu. Kedua, saya mencoba tiap pagi kalau ibu ini sarapannya itu kan oatmeal. Oatmeal kemudian sama anak saya dicarikan biji-bijian, biji waluh, biji bunga matahari, sama kacang almond. Ya, sama chia seed ya.
Jadi makan itu, saya coba ikut makan gitu. Nah, belakangan setelah saya makan dalam bulan ini saja, ternyata hasilnya itu luar biasa. Sampai dokter kemarin bilang, wah ini Ulangannya. ulangannya dapat 100 katanya gitu. Dapat 100. Jadi apa? Semua yang selama ini terus selalu tinggi, itu ternyata jauh di bawah yang dulu. Masih di antara rendah dan di tengah-tengah gitu. Bahkan ada sekali yang trigliserid itu yang tadinya 275, kemarin itu hanya 81. Itu sangat bagus gitu. Kolesterol LDL saya yang biasanya di atas 150, 100 berapa gitu ya. Itu kemarin juga cuman 100. 82. 82. Asam urat yang biasanya 7, sekian, 7, sekian, 6,9, kemarin cuma 6, puji Tuhan. Jadi, saudaraku, ya mungkin saya pikir karena dari konsumsi makanan, saya sudah berusaha mengurangi makan nasi, gitu ya. Terus ikutan makan oatmeal dengan biji-bijian itu, ternyata saya pikir dari sanalah pengendalian kolesterol dan asam urat saya itu terjadi. Karena itu barangkali ya Bapak Ibu, kalau jangan sampai ada seperti saya lah. Tapi kalau seandainya ada keluarga atau siapa pun yang mengalami seperti saya, bisa nyoba. Di samping makan obat, memang konsumsi makanan yang seperti itulah yang saya makan. Jadi kalau pagi-pagi saya makan oatmeal dengan biji-bijian itu dicampur, dibikin bubur gitu. Kalau makan siang ya secukupnya aja, tidak terlalu banyak seperti dulu-dulu. Makan malam juga begitu. Jadi jauh sudah berkurang dan ternyata itu menjadi cara pengendalian dari kesehatan kita, terutama pada kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, trigliseridnya yang tinggi, dan lain-lain. Nah, puji Tuhan, istri ibu ini juga kemarin hasilnya bagus, tetapi ya kami tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang ingin kita lakukan. Kami selalu berdoa untuk mendapatkan kekuatan, kesehatan yang prima, kesembuhan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan tunjukkan itu. Berikan kepada kami sesuatu yang baik, ya, kesehatan yang baik, Itu saja. dan kekuatan yang baik, gitu ya. Jadi kami berdua dalam kondisi baik-baik, puji Tuhan, dan saya kira mudah-mudahan akan terus seperti itu. Kami percaya bahwa itu bukan karena makanan dan obat saja, tapi yang pasti kesetiaan kita, rasa rindu dan haus dan lapar kita akan Tuhan, dan permohonan-permohonan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, dokter dari segala dokter, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan keadaan kita semua. Saya kira demikian, pendek saja. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Kembali kami serahkan. Terima kasih, puji Tuhan, Pak Sus ya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Dia
Roh Kudus akan pimpin kita anak-anaknya supaya kita untuk menjaga kesehatan ya Pak Sus. Terima kasih, puji Tuhan. Mungkin ada yang lain atau Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Maaf, udah lama nggak ikut gabung. Pulangnya malam terus. Ini juga masih dalam perjalanan pulang kerja. Saya mau bagi kesaksian sedikit. Kemarin tuh sempat, ini puji Tuhan banget Chelsea sekarang sudah sembuh. Kemarin sempat panasnya nggak turun-turun. sinyalnya ya, Ibu Chandra. DBD dan harus rawat inap. Sekarang Chelsea sudah pulih, tinggal masa penyembuhan. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Buat Chelsea kemarin tuh benar-benar luar biasa, bikin panik karena panasnya tuh benar-benar tinggi sampai hampir mau 40 derajat panasnya. Nah, haleluya, puji Tuhan. Suaranya agak putus. Iya. Suaranya nggak keluar ya. Ya, Bu, Ya, Bu. udah Sinyalnya ya, Bu. Jadi Chelsea udah sembuh ya, Bu ya? Ya, puji Tuhan sudah sembuh. Sekarang lagi masa penyembuhan. Sudah mulai mau makan. Kemarin-kemarin minum pun dia nggak mau. Begitu, Bu Devi. Nggak ada Ya. sinyal ya di sini, lagi dalam perjalanan soalnya. Iya ya, Bu. Lagi Terima di kasih. Sapan. Oh iya. Terima kasih Bu Chandra kesaksiannya. Ya, sama-sama. Puji Tuhan ya. Tuhan sudah mengasihi anak-anaknya dan memberikan kuasa mujizatnya kepada setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Terima kasih, dan kita akan memuji Tuhan kembali pada lagu yang ketiga, karena oleh setiap hari kita selalu melihat kasih-Nya. Dan banyak juga Tuhan telah sembuhkan anak-anaknya yang selalu berpengharapan kepada Dia. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Hanya Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari
kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Hanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kulihat mujizat-Mu setiap hari. Kami selalu melihat kuasa-Mu dinyatakan kepada hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, Yesus. Selalu memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, persiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan agar dia menyatakan isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan jadikan kami tanah yang subur, tanah yang gembur, agar setiap firman yang Kau taburkan malam hari ini Tuhan, agar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu dengan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam, Bu. Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih anugerah Tuhan, maka kita pada malam hari ini masih bisa mengadakan kul lagi lewat online ya. Puji nama Tuhan. Di dalam hidup kita pasti kita perlu Tuhan ya, seperti puji-pujian yang telah kita naikkan, karena Tuhan sungguh baik buat hidup kita. Dan kalau tanpa Tuhan maka kita tidak ada arti apa-apa ya. Tidak bisa seorang pun yang bisa menambah usia sehari, semenit, atau sedetik jua pun kalau tidak atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua ini atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kehendak Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ini, mari kita pergunakan hidup kita ini sebaik-baiknya hingga senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya ditugasi oleh Pak Bram untuk kita sama-sama sharing firman Tuhan.
judul firman Tuhan kita pada malam ini adalah hidup yang memberi pengaruh, ya. Hidup yang memberi pengaruh. Hidup yang memberi pengaruh itu bisa ada dua aspek, ya. Pengaruh baik atau pengaruh jelek, ya. Ya, jadi hidup itu bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Itu pun ada dua aspek, yaitu pengaruh yang baik atau pengaruh yang jelek. Namun pada malam hari ini kita berbicara tentunya yaitu memberi pengaruh yang baik, ya, memberi pengaruh yang positif, ya. Oke, mari kita sama-sama sharing firman Tuhan ini, ya. Kita pernah, kalau kita sering membaca firman Tuhan atau kita pernah mendengar khotbah tentang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus untuk menuju ke Golgota, ya, dan bagaimana perjalanannya cukup luar biasa. Beliau Tuhan memikul salibnya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pernah ke Israel, tentu pernah melewati jalan-jalan itu, ya, Pak Bu Sus, ya, pernah melewati jalan itu, ya, jalan yang menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Nah, kejadian itu menceritakan bagaimana kesengsaraan daripada Tuhan Yesus ketika dia dianiaya dan ketika dia harus memikul salibnya, di dalam perjalanannya dengan keadaan dia sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai kelemahan, yang punya keterbatasan, yang mempunyai kekurangan. Karena apa? Karena pada saat itu Yesus itu berperan sebagai manusia, sehingga ia punya rasa seperti saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, punya rasa keterbatasan, punya rasa ketidakberdayaan, punya rasa sakit, punya rasa kesedihan. Semua rasa yang kita rasakan sekarang, yang sering kita rasakan, itu pada saat itu Yesus merasakan itu. Karena apa? Karena pada saat itu dia mengambil wujud sebagai manusia. Jadi apa yang kita rasakan, itu pula yang Tuhan Yesus rasakan. Sedih ada, tangisan ada, kesakitan ada, bercampur aduk. Jadi ketika Tuhan Yesus memikul kayu salibnya sendiri yang hendak ia digantungkan di salib itu, di dalam perjalanannya, historisnya mengatakan bahwa ketika dia sering jatuh akibat ketidakberdayaan, ketika di dalam tengah perjalanan rombongan yang mengantar Yesus untuk disalibkan itu bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Disebut Simon itu adalah orang Kirene, ya. Nah, di dalam perjalanan Tuhan Yesus itu dengan rombongan itu mereka bertemu dengan Simon, dan di dalam ketidakberdayaan itu akhirnya pasukan-pasukan itu memaksa, ya. Kalau dalam firman Tuhan tuh memaksa, jadi bukan kerelaan, tetapi memaksa Simon untuk memikul salib yang dipikul Yesus pada saat itu dalam ketidakberdayaannya Yesus pada saat itu. Jadi Simon orang Kirene itu pun memutuskan untuk memikul salib itu, ya, untuk melanjutkan perjalanan dengan diikuti oleh Yesus dan pasukan, ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Simon orang Kirene itu, tentu ketika dia memikul salib Yesus itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa nanti dia akan memikul salib Tuhan Yesus, dan dia tidak membayangkan nanti dampaknya di kemudian hari dia seperti apa. Dia tidak pernah memikirkan itu. Yang pasti saya tahu, dan kita semua pasti merasakan pada saat dia memikul salib itu, walaupun keterpaksaan pun pasti karena rasa takut. Karena kalau dia menolak pasti dia kan juga dihajar. Karena itu pasukannya. Jadi dia memilih, ya sudah saya memikul, gitu loh. Karena apa saya bilang pemaksaan? Kan di dalam firman Tuhan pun mengatakan seperti itu. Ya, jadi dia memikul salib Tuhan Yesus itu, ya, untuk melanjutkan perjalanan ke tempat di mana Yesus hendak disalibkan. Nah,
untuk kita melanjutkan cerita ini, biarlah menjadi tolak ukur kita firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Markus pasal 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Pak Bram tampilkan atau kita membaca. Ayo. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Jadi orang itu mereka, terima kasih Pak Bram. Jadi orang itu mereka memaksa, mereka paksa untuk memikul salib yang sementara dipikul Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus sendiri sudah sempoyongan ya, karena keterbatasan kondisinya sebagai manusia. Jadi dipaksa, bukan kerelaan ya. Nah, oleh sebab itu ketika dia memilih untuk memikul salib itu, sekali lagi saya tekankan bahwa si Simon ini tidak pernah berpikir kalau nanti saya memikul salib ini bagaimana nanti kehidupan saya ke depan. Dia tidak memikirkan itu. Yang pasti dia memikul, ya sudah saya memikul salib ini supaya saya tidak dianiaya oleh serdadu-serdadu Romawi pada saat itu. Nah, namun kita melihat dampak dari keputusan Simon orang Kirene ini, ketika dia memikul salib Tuhan itu, dampaknya adalah Allah memberkati anaknya ya. Kalau disebut tadi di dalam firman Tuhan, di sini dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Alexander dan Rufus. Nah, karena si Simon orang Kirene ini memikul salib Tuhan Yesus sampai di tempat tujuan, akhirnya akhir cerita daripada kisah ini, Tuhan memakai turunan daripada Simon ini menjadi pelayan Tuhan, yaitu salah satu anaknya itu Rufus. Dan Rufus ini adalah anak rohani daripada Rasul Paulus ya. Jadi kita melihat bagaimana dampak daripada keputusan si Alexander ini, si Simon orang Kirene ini, membuat dampaknya ke depan Tuhan memberkati turunannya. Nah, jadi keputusan yang diambil oleh, sekali lagi keputusan yang diambil oleh Simon orang Kirene ini yang tidak pernah dia pikirkan untuk ke depan bagaimana, tapi dia mengambil keputusan itu, dampaknya akhirnya menjadi sangat diberkati oleh Tuhan, di mana anaknya dipakai luar biasa oleh Tuhan di dalam kepemimpinan Rasul Paulus sebagai orang tua rohaninya. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil ya, bahwa di dalam setiap apa yang kita akan lakukan, di setiap apa yang kita putuskan, di setiap apa yang kita pilih di dalam kehidupan kita ini, dampaknya apa yang akan terjadi ya, apa yang akan terjadi. Nah, itu yang harus kita pikirkan lewat kisah ini. Lihat, kisah yang dilakukan oleh Simon orang Kirene ini berdampak baik untuk keluarganya. Nah, biarlah keteladanan yang dilakukan oleh Simon orang Kirene ini menjadi juga keteladanan bagi kita. Biarlah kisah ini pun kita ambil untuk menjadi kisah hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengambil sesuatu keputusan di dalam kehidupan kita, ketika kita mau memilih apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu bahwa pilihan kita ini akan berdampak di dalam kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memilih dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya nanti hidup kita ke depan itu diberkati oleh Tuhan, baik kita maupun anak cucu kita. Ya, kita melihat daripada orang Kirene ini, Simon orang Kirene ini. Coba kalau pada saat itu dia tidak memikul salib Tuhan, saya yakin tidak ada Alkitab mencatat bahwa turunannya akan melayani Tuhan. Tidak akan. Tapi karena dia memilih sesuatu yang
sangat luar biasa, maka Alkitab mencatat bahwa anaknya ikut melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dulu ya, almarhum pernah mengatakan kepada saya dan anak-anak, ingat, apa yang sekarang kalian pilih, apa yang sekarang kalian putuskan, harus pikirkan itu baik-baik. Harus bawa dalam doa. Karena apa? Itu akan berdampak di dalam kehidupanmu yang ke depan atau berkelanjutan. Jadi anak-anak ketika ingin menyampaikan sesuatu, Mama saya mau seperti ini. Papa saya mau seperti ini. Saya sama suami selalu katakan, pikir matang-matang, bawa dalam doa. Karena apa? Jangan sampai kalian salah memilih, jangan sampai kalian salah memutuskan, akhirnya nanti ada penyesalan. Syukur-syukur penyesalan itu masih bisa diperbaiki, kalau tidak bagaimana? Jadi itu yang selalu suami saya sampaikan kepada saya sama anak-anak. Jadi anak-anak maupun memilih untuk masa depannya juga, untuk apa yang mereka hendak lanjutkan di dalam kehidupan mereka, kami selalu katakan, ingat, apa yang kamu pilih, walaupun tadinya kami sebagai orang tua pun agak keras ya, tapi saya bersyukur sama Tuhan karena anak saya barangkali dalam hal ini pertama yang tertua adalah Pak Tom dengan Pak Sus sudah melewati itu ya. Kalau saya sekarang mau masuk fase seperti Pak Tom dan Pak Sus. Kalau yang lain junior di bawah saya ya. Jadi belum sampai ke saya. Sekarang saya mau masuk fase seperti yang Pak Tom sama Pak Sus. Ya betul ya. Oleh sebab itu saya tahu Pak Tom dengan Pak Sus pun tidak ujung-ujung seperti langsung anak-anak seperti begini. Pasti ada fase-fase yang dilewati ya. Dilewati sehingga anak dan mantunya sama cucu sampai saat ini. Nah itu tidak terlepas dari apa? Dari pilihan. Itu tidak terlepas dari apa? Dari suatu keputusan. Dan itu tidak terlepas lebih daripada berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Nah, itu yang sementara sekarang ini saya lakukan kepada anak-anak saya. Supaya apa? Supaya apa yang kalian pilih, apa yang kalian sukai itu benar-benar kehendak Tuhan. Jangan semata-mata kehendakmu. Karena kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ya, karena kehendakmu belum tentu adalah kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik untukmu. Ya, jadi itu pun yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, dan karena saya sekarang single parent, oleh sebab itu saya lebih tekankan itu kepada anak-anak saya bahwa ingat segala sesuatu yang kalian hendak pilih bawa di dalam doa. Kalau memang itu kehendak Tuhan, maka pasti ke depan kalian akan bahagia. Tapi kalau tidak kehendak Tuhan atas hanya kemauan kalian, janganlah kalian paksakan. Ya, nah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena lewat kisah ini ada beberapa hal yang diberikan contoh ya kepada kami semua yang ada pada malam hari ini. Sebagai orang tua, pertama dikatakan terutama peran seorang kepala keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada keturunannya kelak. Ya, peran seorang kepala keluarga. Ya, kepala keluarga itu memimpin rumah tangga. Selain mencari nafkah, dia juga harus menjadi imam yang baik tentunya bagi keluarganya. Nah, ketika kita mau contoh saja, ketika kita mau mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita, tentu kita tidak semerta-merta mengatakan kamu harus rajin sembahyang dong nak, kamu harus di mulutmu tuh jangan ngomong yang seenaknya saja. Tapi kita tidak melakukan, kita juga bukan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami, gitu loh. Sebagai kepala keluarga ya. Contoh, saya dulu punya anak masih kecil, si Margaret. Di rumah perasaan saya tidak pernah ngomong kebun binatang. Suatu waktu dia pulang, dia ngomong kebun binatang. Saya kaget, saya bilang siapa yang ngajarin kamu ngomong kebun binatang? Saya pukul mulutnya karena memang saya percaya firman Tuhan katakan rotani anakmu, ya, rotani untuk suatu yang baik gitu loh. Jadi saya kaget, dia ngomong kebun binatang, saya panggil, saya rotani mulutnya, saya taruh lombok di mulutnya. Ketika dia rasa dia sakit, dia nangis, kepedisan, dia nangis, hati saya juga tidak tega.
Tapi lebih baik saya lakukan itu daripada nanti suatu waktu saya dituntut oleh Tuhan tidak pernah mendidik anak. Jadi itu pilihan saya harus mendidik anak saya secara keras. Saya katakan, kamu pernah enggak dengar mama ngomong gitu? Tidak. Terus dari mana kamu ngomong begitu? Kamu pernah enggak dengar mama dengan bapak saling ngatain begitu? Tidak, Mak. Terus kamu dengar dari mana? Dari sekolah. Tidak boleh kamu ulangi lagi. Gitu loh. Jadi ya puji Tuhan, pilihan seperti itulah itu masih SD. Kalau sudah besar, Margaret bisa itu SD. Ya memang iya SD ya. SD waktu itu anak saya masih SD ya. Jadi Margaret malu nanti kalau dikira sudah besar ya dia ngomong gitu. Nah, itu masih SD. Jadi saya mengambil pilihan seperti itu. Saya harus keras kepada anak saya. Ibaratnya rotan, masih muda gampang dibentuk. Kalau sudah besar susah dibentuk. Betul tidak Pak Sus dan Pak Tom, orang tua yang senior daripada kami ya. Jadi masih kecil. Itu fase seperti itu saya harus belajar membentuk anak saya. Jadi puji Tuhan sampai sekarang tidak pernah diulangi lagi dan puji Tuhan saya berharap seterusnya. Nah, kemudian saya mengajarkan anak saya berdoa. Terus misalnya saya tidak memilih untuk melakukan itu lebih dahulu dalam kehidupan saya, wah menurut saya tidak bisa menjadi contoh buat anak saya. Jadi saya harus melakukan itu di dalam diri saya dulu. Jadi ketika saya mengajarkan anak saya, dia akan melihat saya menjadi orang tua yang terlebih menjadi contoh. Karena kita orang tua sekarang tidak sama seperti orang tua dulu. Ayo begini, ayo dan begitu. Tidak, anak-anak sekarang kritis. Ketika kita mengajarkan begitu, jangankan yang lain. Gerald aja sering katakan, mama bilang tadi begitu, atau mama begini. Nah, gitu loh. Jadi ibaratnya kita jadi orang tua, kita harus memilih sebelum kita mengajar, kita harus jadi guru yang baik, melakukan segala sesuatu yang baik sehingga apabila kita mengajarkan anak-anak, anak-anak akan menurut kita gitu loh. Nah, apalagi sebagai seorang imam, karena kalau kita menjadi contoh yang baik, kita membangun fondasi yang baik, maka generasi penerus dari kita sendiri pasti menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus kemudian peran kontribusi anak-anak di masa depan atau dalam segala sektor kehidupan sangat dipengaruhi oleh bagaimana hasil didikan dan dari ayahnya ya. Jadi tumbuh kembang anak-anak atau tumbuh kembang generasi seterusnya itu banyak, bukan sedikit, banyak berperan adalah didikan daripada orang tua ya. Saya dulu waktu punya anggota, karena menyesuaikan dengan saya selalu katakan kepada anggota-anggota saya, ingat anak-anak itu 60% dia berada dengan kita di dalam pendidikan dan pengawasan kita. 20% dia ada di sekolah dan 20% berada di lingkungan. Jadi besar tuh anak tumbuh kembang perkembangannya itu adalah di dalam pendidikan di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu anak itu pasti dia bertumbuh karakternya itu lebih besar pengaruh daripada pendidikan di dalam rumah. Jadi itulah firman Tuhan ingin supaya orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, memberikan dampak yang sangat berpengaruh kepada anak-anak untuk supaya hidup ke depannya anak-anak itu lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin bahwa Simon orang Kirene ini dia pun pasti memberikan dampak yang baik kepada anaknya sehingga anaknya juga bisa menjadi pelayan Tuhan. Ya, kalau dia tidak memberikan dampak yang baik kepada anaknya, ya pasti anaknya pun tidak akan seperti itu. Ya, oleh sebab itu biarlah kehidupan daripada Simon orang Kirene ini bisa menjadi sesuatu pembelajaran untuk kehidupan kita ke depannya kita supaya dengan keluarga kita seperti apa. Kemudian kedua, sesama manusia. Saya seringkali katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa kita orang Kristen ini, khususnya kita anak-anak Tuhan, khususnya lebih khusus lagi adalah kita di komunitas ini, kita ini bagaikan surat terbuka. Ya, kita bagaikan surat terbuka di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kita ini bagaikan surat terbuka.
setiap orang bisa membuka dan setiap orang bisa membaca kehidupan kita. Kalau kita berbicara bahwa kita adalah anak Tuhan, namun di dalam tingkah laku kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus, berarti kita berbohong. Berarti kita menyakiti hati Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan, maka kehidupan Bapa itu harus selalu ada dalam kehidupan kita, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita berbicara kasih, tapi kalau kita tidak mengasihi, kita berdusta. Kita berbicara pengampunan, tapi kalau kita tidak mengampuni, kita berdusta. Kita berbicara kebaikan, tapi kalau kita tidak melakukan kebaikan, kita berdusta. Ya, jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengambil keputusan bahwa hidup kita yang lama harus kita singkirkan, kita menjalani kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau dulu hidup kita tidak mengasihi, tidak mau mengampuni, membenci, biarlah kita buang jauh-jauh, kita sama-sama belajar untuk melakukan kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita memang manusia tidak ada sempurna, tapi ketahui target Tuhan hanya orang-orang yang kudus hatinya yang bisa naik ke surga. Berarti ada orang-orang yang kudus, di antaranya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita belajar mau benar-benar hidup di dalam kekudusan supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan ya. Jadi biarlah pada malam hari ini saya ingin supaya kita semua hidup benar-benar berdampak ya, berdampak kepada keluarga kita, berdampak kepada diri kita sendiri, berdampak kepada keluarga kita, berdampak kepada orang lain ya. Satu hal yang dikatakan dalam pembelajaran pada malam hari ini juga bahwa sebagai anak Tuhan ada satu hal yang sering keliru dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dia pingin berdampak dulu kepada orang lain, tapi dia lupa di dalam rumah sendiri. Berdampaklah dulu di dalam rumah sendiri, kemudian baru berdampak kepada orang lain. Ibaratnya kita harus Yerusalem dulu, Yudea, baru ke Samaria. Mari kita lihat orang-orang yang ada dalam rumah kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita lihat. Kita berdampak dulu kepada mereka. Sudah itu, mari kita melangkah keluar lagi untuk berdampak lagi kepada orang yang di sekelilingi. Saya percaya Tuhan Yesus pasti pakai kita semua. Tuhan Yesus sungguh baik buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, buat saya juga. Oleh sebab itu biarlah hidup yang memberi pengaruh ini memberikan pengaruh yang sangat baik untuk keluarga kita dan untuk sesama kita. Adalah di tahun ini katakan tahun integritas. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berintegritas sehingga supaya hidup kita berkualitas. Jangan logo saja sebagai orang Kristen, logo saya sebagai anak Tuhan, tetapi tidak berdampak kepada orang lain. Tapi biarlah logo itu benar-benar melekat di dalam kehidupan dan tingkah laku pikiran kita semua. Puji nama Tuhan, barangkali ini saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga pribadi saya dan keluarga saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, saya kembalikan kepada Pak Robin. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Silaban yang udah menyampaikan firman Tuhan. Ya, dengan tidak berlama-lama lagi, ada yang mau didoakan nggak? Berdoa untuk Bu Endang. Ibu Endang ya. Kemudian tempat pengobatan dari kista. Sakit kista ya, Bro. Terus saat ini ya kista dulu. Ada lagi? Enggak ada lagi ya? Oke. Mari kita doakan buat Ibu Endang supaya disembuhkan Tuhan dari sakit kistanya ya.
Habis itu kita akan akhiri. Tapi untuk Ibu Endang ini, saya mau serahkan doanya ke Ibu ini deh, Ibu Sri Murni Siregar. Silahkan, Ibu. Setelah Ibu selesai, saya akan tutup langsung ibadah ini. Mari kita bersatu hati berdoa untuk Bu Endang. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan. Tuhan, kami memohon ya Bapa, biar kiranya Engkau ya Tuhan menjadi ibu parapa buat Ibu Endang untuk menawati ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dialami Ibu Endang. Di mana Tuhan ada benjolan yang merupakan kisah yang sekarang sudah menyatu dari 3 ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Yehova Rafa yang sungguh sanggup ya Tuhan untuk membuang segala penyakit ya Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau mampu ya Tuhan menjadi Allah penyembuh ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan, kami nyatakan Tuhan kesembuhan yang daripadamu ya Bapa buat Ibu Endang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan oleh darah Yesus ya Tuhan, Engkau mampu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau nyatakan belas kasih-Mu ya Bapa, Kau nyatakan kebaikan-Mu ya Bapa untuk Ibu Endang ya Tuhan, agar kami ya Tuhan mampu menjalani hari-hari kami ya Tuhan tanpa sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan buat kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan dalam kehidupan Bu Endang ya Tuhan, oleh kebaikan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, Ibu Endang sembuh dari segala sakit penyakit, baik itu mata ya Tuhan, baik itu ya Tuhan kisah yang sedang Ibu Endang alami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini kami boleh beribadah satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Kau sungguh Allah kami yang sangat-sangat baik Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Engkau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami Tuhan Yesus satu dengan yang lain saling menguatkan Bapa. Tuhan, kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan ini Bapa, tidak ada yang sia-sia. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami hanya takut kepadamu. Kami hanya mau patuh pada firman-Mu. Kami hanya mau melakukan apa yang Kau suruhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau akan sediakan. Sehingga Tuhan Yesus, kuasa-Mu benar-benar dinyatakan kepada kami anak-anak-Mu yang setia dan setia terus Tuhan Yesus melakukan apa yang Kau suruhkan. Bapa, terima kasih. Jadikan kami orang-orang yang setia, karena kami mau menjadi setia. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus Bapa, keluarga Ibu Pak Sus, Ibu Sus, Pak Tom, Ibu Tom, Kau berkati Ibu Silaban, Kau berkati Tuhan Bram Bapa, Kau berkati Tuhan Ibu Yuniar Bapa, Kau berkati Tuhan Ibu Rina, Tuhan Yesus, Kau berkati Ibu Debbie Lebang, Abram Tuhan, Ibu Sri Murni Bapa, Agus, dan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, Ibu Teti Raya Tuhan, Kau berkati, Tuhan Engkau berkati, Sandra Tuhan, kami percaya semua anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau pelihara. Mata-Mu tertuju kepada mereka Tuhan, sehingga mereka apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam ibadah kami ini Bapa, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, boleh tinggikan nama Tuhan saja dalam kehidupan kami. Karena kami Tuhan mau menjadi
anak-anak-Mu yang setia, yang takut akan Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau senang dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bersuka cita Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah ibadah kul kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih buat yang firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Silaban Tuhan. Terima kasih buat Ibu Debbie Lebang Tuhan yang sudah membawakan puji-pujian Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dari hari ke sehari dan sampai Tuhan Yesus datang, kami akan diberkati dan hidup kami akan berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami, Allah yang memberikan kami umur panjang, Allah yang memberikan kami kesehatan, kesembuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, dan memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam Pak Terima Robin. kasih Pak Robin. Memberkati. Salam semuanya. Salam. Sehat semuanya. Ibu Rina, Pak Bagus. Chelsea udah sembuh ya Chelsea. Pak Chandra. Agus. Ketemu ya. Udah sehat ya. Kita anak Puji Tuhan, sehat. Chelsea udah sehat ya. Amin. Ya, puji Tuhan.